mengatakan bahwa beliau itu bukan nabi. Benar nggak para sahabat? Iya benar. Iya, tapi mereka diam kan? Mereka bungkam. Kenapa mereka bungkam? Karena mereka tahu di dalam kitab mereka itu sudah sangat terang dinubuatkannya akan datangnya sosok nabi di luar dari bangsa mereka, tapi bagian daripada saudara mereka juga. Makanya kalau kita melihat umat Islam dan juga mereka yang dari Israel sana, Yahudi sana, tidak pernah memperselisihkan tentang keyakinan, tidak pernah memperselisihkan tentang Allah, tidak pernah memperselisihkan tentang kerajaan Allah, tidak pernah. Yang mereka perselisihkan adalah persinggungan tentang kekuasaan, persinggungan tentang ekonomi, dan seterusnya. Tidak pernah tentang Allah. Karena mereka sadar bahwa memang dialah yang ditunjuk di dalam kitab-kitab mereka. Tapi mereka sembunyikan gitu. Nah, keputusasaan Barat melihat kondisi ini melahirkan sebuah ide untuk meruntuhkan citra daripada Islam, Rasulullah Muhammad SAW dalam hal ini, dengan cara itu. Padahal umat Islam itu sendiri kan sudah paham bagaimana kemudian wahyu pertama diwahyukan. Bagaimana kemudian sebelum tahun 610 Masehi disebut sebagai masa jahiliyah atau masa sebelum Islam. Bagaimana kemudian Abu Bakar masuk Islam. Bagaimana kemudian Rasulullah Muhammad SAW memulai berdakwah secara publik. Bagaimana kemudian umat Islam itu imigrasi ke Abyssinia. Bagaimana kemudian Umar bin Khattab masuk Islam. Bagaimana tahun di mana Aisyah bertunangan dengan Rasulullah Muhammad SAW. Bagaimana kemudian hijrah, imigrasi ke Yathrib, yang kemudian dinamakan Madinah saat sekarang. Bagaimana kemudian tahun di mana Aisyah mulai tinggal bersama dengan Rasulullah Muhammad SAW. Sejarahnya runut. Ada dari tahun 610 sampai 624 itu jelas sekali. Kapan dia menikah, tahun berapa. Kapan dia berumah tangga, tahun berapa. Lalu kalau kita melihat daripada runutan daripada sejarah, jelas bahwa Rasulullah Muhammad SAW itu berumah tangga dengan Siti Aisyah nanti ketika Rasulullah Aisyah itu berusia kisaran 17 sampai 18 tahun. Baru mereka berumah tangga. Nah, ini yang tidak dipahami. Tetapi umat Islam itu tidak akan pernah goyah dengan fitnahan-fitnahan seperti ini. Kenapa? Karena rujukan-rujukan umat Islam itu banyak hal yang dengan terang sekali ya membuka aib tuduhan-tuduhan orang-orang ini Rasulullah Muhammad SAW. Misalnya, bagaimana pandangan umat Islam, para ahli sejarah ketika mereka mengkaji tarikh Islam tentang perang Badar dan perang Uhud. Ya, kaitannya dengan umur Siti Aisyah. Bagaimana kemudian kedudukan atau posisi umur Siti Aisyah ketika dihubungkan dengan umur Asma, kakaknya. Lalu bagaimana kemudian umur Aisyah ketika dihubungkan dengan umur Siti Fatimah. Ya. Bagaimana kemudian ketika kita berbicara mengenai apa yang diterangkan di dalam Tarikhul Ummal wal Mamluk, misalnya ketika Rasulullah Muhammad SAW bertunangan dengan Siti Aisyah. Ini adalah sejarah yang tidak bisa mereka lupakan, yang tidak bisa mereka tutupi dengan kebohongan-kebohongan, dengan fitnah-fitnah mereka, nggak bisa. Maka dari itulah kemudian ya yang menjadi acuan kita adalah bagaimana kemudian seorang Rasulullah Muhammad SAW yang mempertahankan rumah tangganya cukup satu istri sampai kepada Siti Khadijah itu meninggal dunia. Kalau dia sudah memiliki sifat di dalam dirinya sebagai orang yang gemar terhadap vodevil, berarti dari sejak dia masih bujang, itu dia sudah gemar terhadap anak-anak kecil. Benar nggak? Karena vodevil itu tidak datang begitu saja. Tetapi vodevil itu ada masa trauma yang dialami oleh pelaku. Itu yang perlu dipahami. Tapi ternyata faktanya Rasulullah Muhammad SAW membujang sampai usia 25 tahun. Tidak ada sejarah yang menukilkan, yang menuliskan bahwa beliau pernah melakukan sesuatu yang sifatnya maksiat. Kemudian dia menikah, berumah tangga, sampai di usia kurang lebih 50 tahun lebih. Tidak pernah menduakan Siti Khadijah dan seterusnya. Nanti setelah beliau ditinggal oleh istrinya, sesuai dengan perintah Allah, barulah kemudian dia menikah dengan si fulan, dengan si fulan, dengan si fulan. Nah, ini yang perlu dipahamkan terhadap mereka yang tidak memahami. Kalau sahabat-sahabat Islam, umat Islam, Muslim dan Muslimah, saya yakin dan percaya,
ya, mereka akan paham semua bagaimana kemudian asbabun nuzul surah Al-Qamar itu diwahyukan oleh Allah, apa yang melatar belakanginya, kemudian bagaimana kemudian terminologi bahasa Arab yang kemudian tertuang di dalam hadis-hadis Rasulullah, Siti Aisyah yang diriwayatkan oleh Siti Aisyah yang menuliskan tentang Siti Aisyah. Umat Islam itu paham. Jadi tidak akan mungkin runtuh keimanannya terhadap Rasulullah hanya karena fitnah-fitnah murahan seperti itu. Saya kira begitu tambahan dari saya. Ini Bang Deki kok apa dia nyimak di YouTube ya sampai nggak masuk. Silakan ditambahkan atau masih ada tema lain yang ingin dibahas di sini? Kayaknya Bang Deki menyalahi janjinya sendiri. Ya kita khusnudzon aja Bang. Mungkin masih sibuk atau gimana gitu mungkin. Ya nggak tahu juga sih. Ya, semoga bukan karena ini, semoga bukan karena saya tidak open kamera kan. Dia nyimak di YouTube kan untuk cari tamengnya dan siapkan peluru yang lain kan. Gitu ya. Atau bisa jadi udah keduluan nyimak di YouTube terus wah ini kok seperti ini gitu kan, jangan-jangan seperti itu. Oh gini, peluru kemarin ya, peluru kemarin yang mau disiapkan udah ngemempan nih. Bang Zuma. Ya, ada noise apa tuh suara Siapa ini? Bang Serino, tolong. Pak Yogi, noise. Udah diamankan. Ini Bang Zuma, ini si Al-Mahaba TV ini apa katanya di chat ini? Dia ngajak ini nih. siapa nih? Asbi. Iya. Yang di Al-Mahaba TV ini. Ya udah, silakan. Mau dialog apa? Ini nantangin Bang Zuma ini kayaknya. Pastikan bawa akalnya ya, jangan sampai lupa di rumah. Monggo silakan. Orangnya ada di sini. Ada di sini. Ya, silakan. Mana nggak ada. Haba Mona mungkin ya. Ada tuh ada Al-Mahabah TV ini. Nah, itu siapa yang mau Al-Mahabah masih Khalid. Itu kok ngomongnya gitu? Hoba Mona kali ya. Hoba Mona, selamat siang. Hoba Mona mah Jamil Lesmana, Bang Ustad. Masya Allah. Terus serigalanya siapa di sini? Nggak ada, Tat. Oh, nggak ada. Ya Jadi kita gimana sering-sering ini? aja lah. Mungkin ada yang punya permasalahan waktu dialog sama sama orang Kristen gitu, mungkin ada kesulitan bisa di-share di sini. Mumpung ada Bang Zuma, mumpung ada Bang Nandar kan gitu. Jadi ada yang lebih berkompeten untuk bisa menjawab. Siapa tahu permasalahan kita bisa Ya, betul. diselesaikan di sini insya Allah. Ya, mumpung ada saya, maksudnya saya mau belajar gitu loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Zuma. Lama ini. Salam kenal Bang. Ini Mas Bram bukan? Mas Bram. Iya. Priki Salam kenal romantis. Bang Nandar. Bram, Priki Dari romantis. membuka Islam. Ya, Hilang, Priki romantis Bang nanti Nandar. mojok dulu, Bun. Asbio kabahas Paulus toh. Sepertinya Suma ini songklek otak. Kalau H2H saya mau. Ya udah, Nah, yuk. itu kan, Mari. Silakan. itu kan Mahabah TV itu yang ngomong yang chat itu. Bukan, Bapak. Dia nyadur. Oh, nyadur. Al-Mahabah masih Khalid. Mungkin ngupas itu. Gitu Iya. ya. Oke. Mungkin intinya dia. Oh, gitu. Mari Bang, silakan. Dipilih. Di sini banyak narasumber. Suruh naik aja, suruh naik nih.
Saya kembali masuk. Sebentar. Suruh naik ke Zoom. Halek. Nah, Bang Dekinya sudah ada di tengah-tengah kita, saudara-saudara sekalian. Sudah masuk itu. Iya. Selamat siang Bang Deki, apa kabar? Ya, selamat siang. Puji Tuhan, baik. Gimana kabar? Alhamdulillah, baik, sehat Pak. Dari tadi kita nunggu Bang Deki nih. Nah, ini saya sepertinya tidak konsentrasi karena semuanya pada libur, jadi semua di rumah. Jadi waktu saya mungkin hanya sedikit itu karena saya harus keluar dengan keluarga. Jadi kebetulan hari ini libur. Gitu. Oh iya, silakan Bang. Ini kayaknya waktunya tidak mencukupi bagi saya karena sedikit lagi saya mau keluar ini. Oh gitu. Iya. Sayang sekali karena hari Sabtu memang saya harus dengan keluarga. Gitu. Iya. Kita libur. Jadi kalau waktunya ini kebetulan istri lagi mandi selesai, dia sudah mau keluar, jadi udah mau persiapkan jalan. Jadi mungkin pembahasan kita akan terganggu begitu. Penting lagi aja. Iya, jadi nanti kita ambil waktu di mana saya memang benar-benar sendirian. Kali ini paling kalau saya ngomong ini istri saya pasti sudah keluar, maksudnya sudah harus jalan gitu. Jadi mengganggu lah begitu. Nah, apalagi ini saya lagi urus anak saya memeriksa hasil karena anak saya baru naik kelas 3 SMA. Jadi saya harus memeriksa lagi pelajaran dia. Jadi ini memang waktunya ini yang agak sulit bagi saya hari Sabtu begini. Untuk keluarga sayang sekali. Kalau diskusi kita hanya singkat begitu, tidak akan menjadi tuntas kalau waktunya buru-buru begitu. Oh iya Bang. Mungkin ada sepatah dua kata kali yang ingin Bang Deki sampaikan di sini kaitannya dengan materi kita. Nanti kita kupas di kesempatan di mana Bang Deki itu bisa jadi, ada waktu. Silakan. Kita ingin melihat dengan tentang sifat-sifat ketuhanan yang kita sembah, baik di dalam sifat Tuhan yang ada di dalam Quran dan sifat dalam Alkitab itu yang kita mau angkat. Kita melihat mana sifat-sifat Tuhan yang terjadi di dalam kehidupan manusia itu nanti kita bahas nanti. Kira-kira begitu. Tidak bahas lagi tentang nabi palsu, Bang Deki? Itu pasti ada mau ke sana. Tapi sifat itu kita akan bahas setelah saya kan kemarin saya sudah menjelaskan tentang nabi palsu itu. Masih banyak sih sebenarnya tentang nabi palsu yang dituduhkan kepada Rasul Paulus itu saya sudah berikan alasan-alasan karena setelah melihat bukan Paulus lagi yang disalahkan, sudah ke lain begitu. Jadi intinya kan yang saya jelaskan tentang Paulus yang sering saya dengar lihat di grup itu semua Paulus yang kena sasaran, semua Paulus yang kena sasaran menjadi nabi palsu atau rasul palsu yang menyesatkan orang Kristen. Sebenarnya yang menyesatkan orang Kristen itu bukan soal pengajaran dari Rasul Paulus,
tetapi justru dari surat-surat Rasul Paulus yang seperti dikatakan oleh Petrus di dalam 2 Petrus 2 itu yang saya sudah kasih tahu kemarin, bahwa surat-surat itu ada pemahaman-pemahaman yang tidak dipahami oleh manusia sehingga banyak yang memutarbalikkan. Oleh sebab itu Petrus juga mengakui bahwa surat-surat Paulus itu adalah surat-surat yang menguatkan orang yang percaya kepada Tuhan, yang memberikan satu dorongan supaya kehidupan orang-orang yang benar-benar hidup di dalam Tuhan itu harus benar-benar memiliki satu akhlak yang baik, memiliki sesuatu hidup dan kekudusan. Itulah yang dimaksud di dalam surat-surat Paulus. Nah, itu sebabnya kami sebagai orang Kristen merasa tidak pas jika Paulus dikatakan rasul palsu, karena justru dari surat-surat itu menguatkan kami supaya kami menghindari segala perbuatan-perbuatan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Itulah yang menjadi keyakinan kami, dan nanti kita lanjut lagi tentang kepalsuan itu. Oke. Ya, jadi gini Bang, yang ada terjadi di alam nyata saat ini adalah debater-debater Kristen itu memang mereka bukannya nggak mau membahas Paulus, mereka memang menghindari materi ini Bang. Hanya Bang Deki lah yang dengan gagah berani membahas tentang materi Paulus ini. Kalau yang lain nggak mau mereka Bang. Mereka hanya berfokus kepada ajaran-ajaran yang sifatnya muatan surat-surat Paulus. Nah, lalu kemudian ketika Bang Deki mengatakan kita akan membahas tentang konsep ketuhanan, ya artinya bahwa konsep ketuhanan yang nanti kita akan bahas ini bertitik tumpu terhadap pengajaran Paulus tentang Yesus, kan gitu ya? Apakah ajaran Yesus tentang Tuhan itu sudah sesuai dengan ajaran para nabi atau seperti apa adanya? Nah, ini saya kira ini yang kita bahas. Jadi tidak terlepas dari pribadi Paulus dan juga pribadi nabi palsu itu sendiri. Kemarin Bang Deki masih ingat tentang pernyataan Bang Deki bahwa yang nabi palsu yang dinubuatkan itu bukan Paulus dan bukan juga Rasulullah Muhammad SAW. Masih ingat itu yang saya sudah jelaskan bahwa Matius 24 itu ditujukan kepada yang nabi palsu yang akan menganiaya Tuhan Yesus. Itu maksud perkataan Yesus di zaman itu. Jadi bukan ditujukan kepada Muhammad, bukan juga ditujukan kepada Paulus. Baik. Jadi yang dimaksud itu adalah orang-orang yang akan memutarbalikkan apa yang Yesus akan nyatakan, karena dia dalam penggenapan Taurat kan. Dalam penggenapan Taurat banyak yang dia ingin ubah, seperti aturan di dalam Taurat harus kuduskan hari Sabat, tetapi justru Yesus melanggar hari Sabat itu. Kenapa? Karena Yesus akan menggenapi sebenarnya itu. Artinya Yesus mengatakan anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya orang-orang pada waktu itu menguduskan harinya Sabat itu, harinya ya. Jadi orang harus kuduskan hari Sabat itu, hari di mana orang harus beribadah kepada harinya itu. Di dalamnya itu harus tidak ada kegiatan, tidak ada, artinya menyucikan diri di dalam hari itu. Tetapi Yesus mengatakan anak manusia itu adalah Yesus yang adalah Tuhan, itu adalah Tuhan atas hari Sabat. Artinya orang tidak lagi menghormati harinya, tetapi menghormati Dia yang sudah menjadi Tuhan bagi orang Kristen, dan dialah yang harus diikuti. Tetapi itulah makanya Yesus disalibkan, karena masalah-masalah dia menggenapkan semua, dia mulai menghilangkan. Itu sebabnya dia itu dibunuh oleh orang Yahudi. Makanya Yesus berkata hati-hati dengan nabi palsu. Yang nabi palsu itulah yang berdiri di bait suci, yang gagah berani menonjolkan diri mereka sebagai nabi, kendati hatinya mereka jahat. Itu yang disebut nabi palsu yang dikatakan oleh Yesus. Jadi itu tidak mengarah kepada nabi-nabi yang zaman sekarang, atau yang itu bukan di situ maksudnya. Oke, jadi Bang Deki mungkin bisa menyebut satu atau dua nama
nabi-nabi palsu yang berdiri di bait suci yang Bang Deki maksud, yang menurut Abang itulah yang dimaksud dan dinubuatkan oleh Yesus itu sendiri. Nah, itu Ada sudah enggak? dicatat. Dicatat di dalam Matius kan 27 itu mereka lah nabi-nabi palsu. Matius 27 ayat 1 itu ada ahli-ahli Taurat dan imam-imam kepala yang berdiri di bait suci, yang mereka mengajar di bait suci waktu itu. Itulah yang dimaksud oleh Tuhan Yesus. Cuma Yesus tidak berterus terang kepada mereka karena mereka lah itu. Karena kalau mereka berterus terang kepada mereka itu, mereka lebih parah lagi. Oleh sebab itu, dia hanya memberikan satu gambaran bahwa nabi palsu itu akan berdiri di bait suci. Dan mereka akan mengajar kepada orang-orang untuk menyesatkan. Nah, itu maksudnya pada waktu di saat di Matius 24 itu, di mana Yesus berada. Dan itu sebabnya Yesus berkata begini, penderitaan itu sudah di ambang pintu, berarti sudah dekat bahwa mereka akan membuat Yesus itu menderita di kayu salib. Itulah yang dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Itu sebabnya muridnya berkata di dalam Matius 24 ayat 3 di situ, mereka berkata, coba jelaskan kepada kami kapan itu terjadi. Nah, Yesus hanya mengatakan, ingatlah bahwa itu sudah di ambang pintu, berarti sudah dekat di masa di mana dia akan menderita. Itu. Oke. Jadi itu bukan di masa akan datang gitu. Kalau kita lihat dari Matius 27, yang Bang Deki katakan di sini adalah imam-imam kepala, tua-tua bangsa Yahudi yang kemudian berkumpul, inilah nabi palsu yang dikatakan oleh Yesus. Tapi kalau kita bercerita mengenai nubuatan yang terjadi, ini ada kondisi di mana murid-murid Yesus itulah yang menjadi bulan-bulanan dari nabi-nabi palsu ini. Sementara imam-imam Yahudi dan juga tua-tua bangsa Yahudi pada masa itu tidak pernah melakukan aksi seperti yang dilakukan oleh Paulus itu sendiri. Pauluslah jadi begini, maksudnya Paulus, setelah Paulus bertobat, tidak ada lagi satu hal yang dia lakukan di luar kehendak Tuhan. Artinya tidak ada lagi satu kejahatan yang Paulus lakukan, baik membunuh, baik mencuri, merampok, dan segalanya sudah tidak ada. Jadi tidak tepat bahwa Paulus itu adalah nabi palsu, karena saya sudah jelaskan semua bahwa katanya Paulus yang mendirikan Kristen itu tidak tepat, katanya Paulus yang mengajarkan makan babi kepada orang Kristen itu tidak tepat, katanya Paulus itu membunuh, sedangkan dia waktu dia mau membunuh, dia membunuh orang Kristen. Jadi sebelum dia membunuh, dia adalah memang termasuk di dalam ahli-ahli Taurat itu. Jadi dia membunuh itu sebelum dia mengenal Tuhan Yesus, sebelum dia dipanggil menjadi alatnya Kristus. Oleh sebab itu tidak tepat jikalau ketika dia bertobat, tidak ada lagi di dalam surat-suratnya, baik di dalam Alkitab, perlakuan dari Paulus, dia seorang yang jahat. Bahkan Petrus mengakui bahwa dia itu adalah seorang yang diberikan satu kasih karunia dari Tuhan untuk memberitakan hal-hal yang tidak dipahami oleh manusia. Itu sebabnya itu kami sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, karena itulah kami diteguhkan di dalam surat-surat juga, bukan kami karena surat Paulus kami percaya, tapi diteguhkan. Artinya kami itu diberikan kekuatan lagi supaya kami hidup berkenan kepada Tuhan. Itu maksudnya. Jadi Paulus tidak ada di dalam Alkitab bahwa dia membunuh setelah dia bertobat. Oke, baik. Di sini di ayat 20, di Lukas 21 ayat 8, tentang pengajar-pengajar palsu, tentang Mesias palsu, nabi-nabi palsu akan datang menganiaya murid Yesus. Di ayat 12-nya, namun sebelum penganiayaan itu terjadi, ya, sebelum ada orang yang mengaku bahwa dia menerima Yesus, bahwa dia bertemu dengan Mesias, itu sebelum kejadian itu terjadi, terlebih dahulu murid-murid Yesus itu dianiaya, ditangkapi, dan seterusnya. Artinya, setelah menjadi penangkapan, maka terjadi
tidak ada lagi penganiayaan. Nah, pada saat tidak ada lagi penganiayaan itulah munculnya nabi-nabi palsu, mesias-mesias palsu. Coba kita lihat ya sebelum Bang Deki pamit. Di dalam Matius 24 yang Anda sebutkan, khusus di ayat 26. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat, ada Yesus di padang gurun, janganlah kamu ke situ. Atau ada yang berkata, lihat ada Yesus di dalam bilik, janganlah kamu percaya. Nah, siapa orang yang berkata bahwa ada Yesus di padang gurun? Dia pernah bertemu Yesus di padang gurun. Siapa oknum yang pernah mengaku bertemu Yesus di dalam bilik sehingga dia menulis surat di dalam bilik? Coba Anda kalau ini bukan Paulus, lalu siapa? Jadi kalau ini dinyatakan kepada Paulus, sedangkan Paulus tidak pernah menulis surat bahwa dia itu adalah nabi. Dia tidak pernah mengatakan saya adalah nabi. Tapi orang yang mengatakan dia nabi. Dan dia juga tidak berkata akulah Mesias. Jadi dia tidak pernah menyatakan oh saya Mesias. Tidak pernah. Jadi itu tidak tepat karena pernyataan Paulus tidak pernah menyatakan bahwa dia adalah nabi. Dia juga tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Mesias. Oleh sebab itu, jauh sekali pemahaman bahwa Paulus itu dikatakan sebagai nabi palsu. Sedangkan dia tidak menyatakan diri sebagai nabi. Hanya orang yang menulis di dalam Kisah Rasul itu, orang yang menulis di Kisah Rasul 13 itu adalah orang yang memberikan satu gelar kepada Paulus, dia nabi. Tapi dia tidak menganggap sebagai nabi. Itu Paulus, dan dia tidak menganggap dirinya sebagai Mesias. Jadi itu tidak tepat juga. Jadi yang saya maksud itu yang sudah dinubuatkan, sudah digenapi pada waktu Yesus sudah dinyatakan di kayu salib, dia menderita. Dan itulah yang sudah saya jelaskan bahwa nabi-nabi palsu itu memutarbalik kebenaran. Begitu. Artinya apa yang Yesus sudah katakan, mereka putarbalikkan, seperti banyak pembantahan waktu itu. Yesus berkata, aku dengan Bapa adalah satu. Mereka berpikir bahwa dia adalah Tuhan. Makanya mereka bunuh. Makanya itu. Oke. Kalau Bang Deki mengatakan bahwa Paulus itu tidak pernah mengaku sebagai Mesias, tapi saya bisa membuktikan bahwa dia pernah mengaku Mesias. Itu gimana, Bang? Di mana ayatnya? Tunggu dulu. Sebelum saya tunjukkan, kalau misalnya Paulus itu pernah mengaku sebagai Mesias, itu gimana? Apakah Bapak mau mengakui bahwa ternyata memang Pauluslah serigala yang selama ini disembunyikan? Berarti saya salah. Tapi coba kirim ayatnya. Tunggu Bang, saya pingin ketegasan. Kalau seandainya saya katakan saya salah, bagaimana? Coba tunjukkan ayatnya. Jangan Anda yang salah, tapi pernyataan Abang lah yang harus diluruskan. Bahwa ketika Paulus itu mengaku sebagai Mesias, berarti dialah Mesias palsu, berarti dialah serigala itu. Makanya tunjukkan ayatnya supaya kita jelas di mana. Kalau saya bisa tunjukkan gimana, Bang? Tunjukkan aja, jangan bilang bagaimana, tunjukkan aja. Kalau misalnya saya mampu menunjukkan. Jangan bilang mampu. Saudara pinter, berarti bisa tunjukkan. Kalau saudara tunjukkan, silakan tunjukkan. Saya akan tunjukkan. Nah, bagaimana kalau misalnya saya setelah tunjukkan? Apakah Abang ini bisa mengakui bahwa Paulus itu betul serigala yang disembunyikan selama ini? Saya tidak bisa mengakui kalau tidak ditunjukkan. Bagaimana saya mau Tapi kalau saya tunjukkan, berarti Anda bisa mengakui? Bisa mengakui kalau ada. Oke, baik. 1 Korintus 4 ayat 15. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-beribu pendidik di dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapak. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Dengar 1 Korintus berapa? 1 Korintus 4 ayat 15. Akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapakmu. Ya, oke. Silakan. 1 Korintus 4 ayat ke berapa ya? Ayat 15. Saya baca dari atas ya. Silakan. Ini perikopnya.
rendahkanlah dirimu. Ya. Di Iya. Alkitab, baik Iya, kitab iya, bahasa Inggris, bahasa Jepang, itu selalu ada perikop. Iya, Jadi di sini silakan. dia katakan, saudara-saudara, kata-kata ini aku kenakan pada diriku sendiri dan pada Apolos, karena kamu supaya dari teladan kami, kamu belajar apakah artinya ungkapan. Jangan melampaui yang ada tertulis, supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. Sebab siapakah yang menganggap engkau begitu penting, dan apakah yang engkau punyai yang tidak engkau terima, dan jika engkau memang menerimanya, mengapakah engkau memegahkan diri seolah-olah engkau tidak menerimanya? Ayat 8, kamu telah kenyang, kamu telah menjadi kaya, tanpa kami kamu telah menjadi raja. Alangkah baiknya kalau benar demikian, bahwa kamu telah menjadi raja, sehingga kami pun turut menjadi raja dengan kamu. Sebab menurut pendapatku, Tuhan memberikan kepada kami rasul-rasul. Ya, ini menurut pendapatku, pendapat Paulus. Ya, Tuhan memberikan kepada kami para rasul tempat yang paling rendah, sama seperti orang-orang yang telah dijatuhi hukuman mati. Sebab kami telah menjadi tontonan bagi dunia, bagi malaikat-malaikat, dan bagi manusia. Kami bodoh oleh karena Kristus. Perhatikan, kami bodoh karena Kristus. Tetapi kamu arif dalam Kristus. Kami lemah tetapi kamu kuat. Kamu mulia tetapi kami hina. Sampai pada saat ini kami lapar, haus, telanjang, dipukul, dan hidup mengembara. Kami melakukan pekerjaan tangan yang berat. Kalau kami dimaki, kami memberkati. Kalau kami dianiaya, kami sabar. Kalau kami difitnah, kami tetap menjawab dengan ramah. Kami telah menjadi sama dengan sampah dunia, sama dengan kotoran dari segala sesuatu sampai pada saat ini. Hal ini tuliskanlah bukan untuk memalukan kamu, tetapi untuk menegur kamu sebagai anak-anakku yang kekasih. Sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberikan kepadamu. Artinya, perkataan Paulus ini mengatakan, dengar, sebab sekalipun kamu mempunyai beri pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa, karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi Bapamu. Dengar, boleh dengar ya? Perhatikan perkataan saya dengar dari tadi. Ya. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus, bukan berarti akulah Kristus Yesus. Ya, sama ketika Yesus mengatakan, aku dan Bapa adalah satu. Apa yang Anda pahami di situ? Yesus adalah Bapa, bukan? Nah, ketika Paulus mengaku dia di dalam Yesus Kristus, berarti Anda harus mengakui bahwa Paulus telah mengaku dirinya itu adalah Yesus Kristus. Dia adalah Mesias. Dengar pemahaman kami, dengar pemahaman kami. Yesus mengatakan, hendaklah kamu menjadi seperti Kristus. Ya, hendaklah kamu seperti Kristus. Jadi kalau kami ingin menjadi seperti Kristus, kami harus hidup di dalam Kristus. Ya. Bukan berarti kami itu Kristus, bukan berarti kami itu adalah Mesias. Betul. Ya, berarti sama. Ketika Yesus mengatakan aku dan Bapa adalah satu, berarti tidak berarti Yesus itu adalah Bapa itu sendiri, betul? Nah, itu karena memang begitu dia datang ke dalam dunia ini, aku dan Bapa adalah satu. Oke, baik. Intinya Bang Deki, mohon maaf, Bang Deki, intinya Anda mencoba menutupi jati diri Paulus. Sekarang saya ingin menunjukkan Galatia 2 ayat 20. Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus Yesus yang hidup di dalam aku. Berarti itu Bapa dan aku adalah satu. Paulus pun mengaku bersatu dengan Yesus. Berarti Paulus juga adalah Tuhan. Dia adalah Mesias. Iya, enggak, bukan begitu. Coba Galatia. Dia mengaku berada di dalam Yesus, Yesus berada di dalam dirinya, berarti aku dan Yesus adalah satu. Berarti dia ngaku Mesias. Coba. Galatia 2 ayat berapa tadi? Ayat 20, Bang. Sambil Abang cari, saya bacakan dalilnya dalam bentuk original teks 1 Korintus 4 ayat 15 supaya Anda paham bagaimana Paulus mengaku sebagai Kristus, Mesias. Ian Garmerios
Paigadagogos ektete en Kristo al Paulaus. Tuh, dia mengaku sendiri. Dan dia apa? Dia sebutkan dirinya di situ. Pateras, berarti dia mengaku sebagai Mesias. Pateras itu adalah Tuhan yang datang sebagai Mesias di muka bumi. Engar Kristo esau diato ongelio ego himas egenesa. Jadi mau seperti apapun Anda menyembunyikan identitas Paulus telah mengaku Mesias, itu sudah menjawab Lukas 21 ayat 8, Matius 7 ayat 15 dan seterusnya yang berkaitan tentang Mesias palsu, nabi palsu. Paulus sudah mengakui sendiri berdasarkan pernyataannya sendiri dalam 1 Korintus 4:15, 2 Galatia 2 ayat 20. Silakan. Anda mau mengamankan Paulus, monggo, karena dia memang pendiri agama Anda. Silakan. Itu hak Anda. Salah ya. Ya, Anda, pasti salah menurut Anda. Ya, Anda itu hidup di luar Kristus. Jadi yang dimaksud sebelum Paulus datang, orang pengikut Kristus itu harus menjadi sama seperti Kristus, bukan berarti harus jadi Kristus. Artinya orang yang pengikut Kristus, dia harus meneladani Kristus, bukan menjadi sama dengan Kristus. Ya. Jadi Alkitab bahasa Inggris dan bahasa Jepang itu tidak sama dengan terjemahan-terjemahan yang Anda katakan, karena banyak Alkitab Injil palsu keluar seperti Alkitab Injil Barnabas dan Talmud. Ini kita tidak bahas Injil yang lain, Bang. Kita membahas Galatia 2 ayat 20, 1 Korintus. Itu sebabnya saya katakan. Bentar. Bang Ferian Kyoto tolong di-mute. Ferian Kyoto, Nomis. Iya, siap. Belum di-mute sih, Bang. Ferian Kyoto, tolong di-mute. Sebentar. Sekarang, bukan sebentar. Iya. Ini lagi bawa ke mobil. Tadi kita ngobrol tuh. Iya, hati-hati, Bang. Oke, lanjut. Bang Deki. Jadi di Galatia 2 ayat 20 ayat 19, sebab aku telah mati oleh hukum Taurat untuk hukum Taurat supaya aku hidup untuk Tuhan. Jadi sama dengan Yesus kan? Dia mati untuk Taurat di atas tiang salib. Oke. Ya. Paulus juga mati untuk Taurat. Jadi namun kata Paulus, aku hidup. Jadi kenapa Paulus hidup? Dia hidup karena yang memberikan hidup itulah Yesus Kristus. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Ya, Kristus yang ada di dalam aku berarti semua apa maksud Kristus yang ada dalam aku? Yaitu kebenaran-kebenaran yang dia terima dari Tuhan, itulah yang dimaksud dengan Kristus yang ada di dalam aku. Jadi itu yang dimaksud, bukan dia itu adalah, pengertiannya bukan dia itu adalah Mesias palsu, melainkan Kristus yang adalah kebenaran itu ada di dalam hidup Paulus. Nah, itu ada di dalam seluruh kehidupan manusia. Jadi kalau Kristus ada di dalam kehidupan saya bukan hidup dengan kehidupan saya yang fana ini lagi. Saya bukan hidup dengan secara dunia yang melakukan hal-hal yang tidak senonoh, tetapi Kristus yang ada di dalam hidup kami inilah yang membuat kami hidup, supaya kami tidak binasa oleh pengajaran dunia atau sifat-sifat dunia yang jahat. Nah, Oke, itu adalah pembelaan. Bukan pembelaan, tapi itu pembelaan. Ini suara siapa ini? Harus pahami Bang, interupsi, Bang. Hidup Bang, di dalam. Iya, ribut sekali, Bang. Bang Deki sebentar. Yang lain tolong dong di-mute. Ya, maaf, saya sudah Kohos, tolong Kohos. Noise. Sedikit lagi. Noise. Tidak berkepentingan di-mute, tolong. Andi siapa ini? Nanti sambung lagi ya. Maaf ya, ini sudah waktunya saya. Assalamualaikum. Puang Andi Yadin ada di sini, Masya Allah, luar biasa. Bang Deki gimana, Bang? Saya nanti kita sambung lagi, maaf. Saya sudah.
Oke, Jadi Bang. jadi pengertiannya saya ulangi lagi, bukan Paulus yang mengatakan dia Kristus, melainkan Kristus. Kristus itu bukan berarti Kristus itu dia menggantikan sebagai Kristus. Tetapi Kristus yang dimaksud itu satu kebenaran di dalam Kristus itu hidup di dalam, sebab Yesus mengatakan carilah akulah jalan kebenaran dan hidup. Oleh sebab itu kehidupan Kristus itu masuk ke dalam kehidupan Paulus, sehingga ketika dia mencari jalan di dalam Yesus Kristus dan dia menemukan kebenaran di dalam Yesus Kristus, maka dia hidup. Itu sebabnya dia katakan namun aku hidup, tetapi bukan aku lagi sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku, karena Kristus itu adalah kehidupan. Ketika dia mencari jalannya Kristus, dia menemukan jalan dan menemukan kebenaran di dalamnya, maka dia hidup di dalam Kristus, maka Kristus hidup di dalam dia. Nah, itu yang dimaksud dengan ayat ini. Jadi jangan pahami bahwa Paulus ini dia menjadi Mesias, bukan, salah itu pengertiannya. Oke, nanti kita sambung lagi ya. Ya. Oke, Makasih. Ya, God bless you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar, ini katanya ada Puang Andi. Assalamualaikum, Andi Yadin. Ya. Selamat bergabung. Silakan Kak Ustadz Sumah, disalam-salamin dulu, perkenalkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau orang tua kita, Bung Andi Yadin, Masya Allah, dia berada di tengah-tengah kita rupanya. Ya, Bang. Masya Allah. Ya, Bang, gimana kabarnya? Saya cuma nimbrung, saya lihat ada nomor begini dekatnya. Masya Allah. Ini sama semua orang ya, cuman lokal. Kita dari Abah kan ada dari Amerika di sini, ya? Bang. Ada yang dari Amerika, ada yang dari Singapura. Saya mendengar saja. Saya mendengar saja. Baik, Bang. Makasih banyak, Bang, sudah bergabung dengan kita, Bang. Jadi sahabat-sahabat sekalian, beliau ini yang sebentar lagi kita berjanji ya, udah janji sama beliau, tim YPM Makassar akan bertemu dengan beliau. Beliaulah yang kemarin kita ceritakan, Masya Allah, yang telah dengan kemurahan hatinya beliau ya. Intinya gitulah. Mungkin sahabat-sahabat sudah ngerti apa yang saya maksud. YPM Makassar itu diminta oleh beliau untuk memilih sebuah rumah. Ya. Mohon maaf saya harus ceritakan supaya banyak yang mendoakan beliau. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah. Amin. Saya memberikan beliau beberapa pilihan rumah yang dia akan wakafkan untuk perjalanan misi dakwah tentang mu'alaf tahfizul Quran. Saya jadi merinding ini. Tapi beliau mengatakan bahwa tunjuk aja, harga tidak menjadi masalah karena itu bukan milik saya, itu milik Allah, kata dia. Masya Allah. Allahu Akbar. Dan bukan main-main, sahabat-sahabat sekalian. Beliau maunya kemarin itu ada yang ditunjuk 1,2 M dan dia tidak mikir panjang. Malah dia mengatakan kalau bisa hari ini bayar. Paling lambat hari Senin kita eksekusi. Kita bayar dan saya rampungkan semua isi daripada markas YPM. Luar biasa, Masya Allah. Kalau sahabat semua mendengarkan paparan-paparan beliau, dari mana beliau berasal, subhanallah, Masya Allah, luar biasa. Waduh, saya nggak bisa berkata-kata lagi nih. Karena beliau itu kan biasanya ada yang dikatakan mantan orang taat. Nah, dia ini mantan beringas nih. Salam dari Padang, Bang Zuma. Ya. Salam dari Padang. Salam dari Padang buat beliau. Ya. Ustaz, mungkin kita bisa belajar dari ibrohnya, bisa cari ibrohnya. Oh, Masya Allah, luar biasa. Kalau mengenai ibroh, wow, saya
baru kenal dengan beliau beberapa hari ini. Kami pernah dialog sampai jam 11 malam ya di pinggir jalan. Dan dia nggak mau yang eksklusif, nggak mau dia. Dia suka dengan orang-orang bawah. Dia suka berteman dengan orang bawah gitu. Dia nggak mau orang-orang yang atas. Dia udah bosan dengan dunia seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Ya, saya hanya ingin sahabat-sahabat di sini mendoakan beliau panjang umur, sehat selalu. Amin. Allah. Kemudian yang terpenting adalah dimudahkan seluruh usahanya yang baik, dibahagiakan di dunia dan lebih-lebih di akhirat. Beliau ini sangat luar biasa. Kenapa saya katakan beliau ini luar biasa? Mudah-mudahan saya tidak ditegur oleh beliau karena ini niat saya baik, bukan buruk, bukan mau ria ataupun dan lain-lain. Karena dia orangnya tidak mau diketahui. Memang dia sembunyikan identitasnya. Sampai hari ini orang tidak tahu siapa yang membangun rumah ibadah, masjid yang ada di sini, yang ada di situ, yang ada di sini, yang ada di situ. Ternyata beliaulah oknumnya yang selama ini kita cari-cari. Masya Allah, luar biasa. Dan dia nggak ingin ditahu. Dia nggak ingin di publik bahwa dia inilah orangnya. Dia nggak mau seperti itu. Makanya dia menjaga penampilan beliau. Saya sendiri pertama bertemu dengan beliau, saya tidak pernah bermimpi seperti ini orangnya. Seperti ini penampilannya. Nggak pernah. Jauh daripada apa yang saya pikirkan. Subhanallah, luar biasa beliau ini. Meleset berekspektasi ya. Iya, benar. Yang saya pikir itu sebagai orang yang apa ya, yang perjuangannya selama ini, kemudian girohnya terhadap Islam yang sangat-sangat luar biasa, dan kemudian pernyataan-pernyataan orang di luar tentang beliau, bahasa-bahasa orang tentang beliau, orangnya dermawan, orangnya begini-begini. Begitu saya jumpa, saya nggak bisa bayangkan gitu. Saya, Ustaz Alwan, kemudian siapa, Peta Lempu, dan juga Ustaz Ardi, itu sampai di rumah kami masih ngobrol. Kami masih teleponan. Ini kita nggak mimpi ya. Masya Allah. Titip salam juga Mas Zuma dari saya gitu Mas Zuma. Baik. Mohon supaya didoakan beliau. Amin. Teman-teman di live comment juga ya, tolong didoakan beliau ini. Beliau ini orang tua kita. Beliau, yang saya senang sama beliau ini adalah dia ingin belajar Islam. Dia ingin hidup dan mati di dalam Islam. Allahu Akbar. Dia ingin untuk Islam, dan dia tidak mau hartanya itu habis sampai di sini. Dia mau hartanya dia temukan di akhirat nanti. Dia ingin titip di akhirat. Masya Allah, luar biasa. Itu berarti beliau termasuk orang-orang yang bisa memanage hartanya dengan baik, yaitu orang-orang yang akan membawa hartanya itu ke akhirat. Itu Bang. Jadi ungkapan bahwa harta tidak dibawa mati itu sebenarnya ada salahnya juga sih. Harta itu bisa dibawa mati. Nah, itu dia. Beliau ingin mohon maaf, beliau ingin membawa hartanya sampai di akhirat dengan cara dia titip ke mu'alaf, ke anak panti asuhan. Dia titip di situ. Masya Allah. Subhanallah. Kita doakan beliau. Mudah-mudahan beliau panjang umur, disehatkan selalu. Amin ya rabbal alamin. Dan ini bukan ini loh, Akhina. Ini yang ngomong ini adalah Zulkifli Emabas. Yang saya bicarakan ini bukan teori, bukan sesuatu yang sifatnya sesuatu yang saya dengarkan dari orang, tidak. Saya turun langsung ke lapangan melihat bagaimana apa yang diceritakan itu nyata di depan mata saya. Orang-orang yang disantuni oleh beliau, mereka tinggal di rumah-rumah beliau, ya, karena memang ada dia beli beberapa rumah khusus untuk orang-orang yang tidak mampu, semua ada di dalam. Dan dia katakan, saya tidak mau Anda ngontrak, saya tidak mau Anda keluar duit, malah beliau yang memperbaiki rumah itu, kemudian dia ambil untuk tinggal di rumah beliau. Anaknya beliau punya, ini bukan ini ya, ini kita hanya sebagai apa istilahnya, supaya kita sebut beliau dengan kebaikan-kebaikan. Iya. Beliau punya teman, anak beliau punya teman, orang tuanya cleaning service. Dia ambil dengan orang tuanya semuanya itu untuk tinggal di rumah beliau, coba. Lalu kemudian setelah tinggal di rumah beliau, apa yang dia katakan? Ini depan saya loh, Akhina.
Katakan, Bapak kalau sudah di sini, tolong nanti bantu di masjid kita yang ini yang di sudut, tolong dibantu menjadi marbut di sana, bersihkan dan lain-lain. Dan saya sampai susah untuk nahan air mata gitu loh. Untung banyak manusia di situ, banyak tim kita. Jadi saya menghibur diri, mencoba untuk menganalisa ini orang begitu luar biasa ya. Masya Allah. Ternyata di tahun 2021 masih ada orang seperti beliau ini. Dan yang saya tidak habis pikir, mungkin teman-teman pernah kenal Jonindo, mungkin pernah kenal Ambo Jetta, mungkin pernah kenal Anton Medan, mungkin pernah kenal Andi Denganas atau Lauceng yang kita sudah kenal beliau. Mereka adalah salah satu dari dia. Ya Allah. Masya Allah. Mereka adalah salah satu dari orang-orang ini yang mengambil jalan menuju sisi yang benar gitu loh. Dia habiskan sisa-sisa semua yang dia punya itu untuk di jalan Allah. Subhanallah, luar biasa. Ya Allah, muliakan saudaraku ini. Dan memang nyata sih dosanya ya Allah. Orang-orang dosanya ya Allah. Orang seperti beliau itu memang nyata, dan saya pernah menemukan sendiri, meskipun tidak spektakuler beliau ini. Waktu saya masih di Palu itu ada salah seorang ustadz di sana yang saya kenal gitu. Beliau itu memiliki 7 ruko yang akhirnya setelah beliau mengenal Islam dengan baik, yang 6 itu beliau jual dan hartanya semuanya diinfakkan, dan cuma disisakan yang 1 itu untuk menopang kehidupan beliau. Masya Allah. Terus ketika saya ngobrol dengan beliau gitu, beliau jawabannya cuma 1, saya tidak ingin berlama-lama dihisap karena harta. Jawabannya cuma itu. More Reski juga ada di sini. Beliau ini, Akhina, beliau ini punya usaha, karyawan beliau kurang lebih 100 orang. Usahanya ada di Palu, ada di Makassar, ada di Sulawesi Tenggara, dan Masya Allah luar biasa. Saya sampai habis kata-kata lah. Seorang Ustadz Alwan aja sampai berkaca-kaca gitu loh. Saya kemarin sempat dengar juga saya. Kalau nggak salah ini Mas Zul juga sempat ngobrol sama Amir ya? Iya, saya sudah sampaikan ke ketua kita di pusat. Ya, beliau ada di sini, More. Oh, ada di sini sekarang Amir? Ada, beliau. Bukan. Yang orang tua kita ini yang siapa? Oh, ini. Puang Andi Yadin. Iya. Titip salam dari saya dari Cirebon. Masya Allah. Divisi Litbang YPMA Pusat. Mas Zuma. Yang tuh orangnya itu dari YPM atau di luar YPM Gimana? Bang Zuma. Yang yang Ustadz ceritakan tokohnya tadi itu orang YPM atau di luar YPM, Ustadz? Terima kasih. Orang di luar YPM. Di luar YPM. Tapi karena girahnya terhadap pergerakan kita, beliau saya bujuk untuk bergabung dengan kita. Apa yang dia katakan? Apapun posisi saya di situ, yang penting saya bisa berguna bagi umat ini, kata beliau. Ini saran dari saya ya Mas Zuma. Saran dari saya. Beliau kan udah sepuh ya. Coba jadikanlah beliau ini penasehat umum secara struktural di YPMA Makassar. Ya. Itu akan lebih baik. Alhamdulillah itu sudah kita putuskan bersama dengan teman-teman pengurus lain. Sebagai penasehat berarti ya beliau ya? Iya, betul. Sebagai penasehat. Karena kan melihat sepak terjang beliau ini dalam kehidupan nih udah banyak makan makan asin garam gitu. Pengalamannya sudah banyak, jam terbangnya sudah banyak. Jadi tentunya beliau ini akan lebih bijak dalam mengambil keputusan gitu. Alangkah sayangnya kalau beliau itu tidak dijadikan penasehat. Seperti itu Mas Zuma. Beliau Akhina yang menginformasikan saya tadi pagi, dia katakan, Bang Zul, sebentar kita kumpul di atas jam 2 siang. Ajak teman-teman yang lain untuk membicarakan
hal-hal yang berkaitan dengan markas kita yang akan kita eksekusi, dan program dan biaya-biaya yang akan kita butuhkan untuk setahun ke depan. Beliau katakan itu tadi baik kepada saya. Itu makanya saya katakan kalau semua ya orang-orang yang seperti beliau ini ikut ambil peran di dalam misi ya keislaman kita, maka kejayaan Islam akan lahir di Indonesia. Amin. Amin, amin, amin. Insyaallah. Amin, amin, insyaallah. Bang Zuma, salam dari Padang loh Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buat beliau, salam dari orang-orang Padang. Masya Allah. Nanti beliau ada di sini. Ustaz Zuma, itu beliau ada di sini kok nggak bicara ya Ustaz? Tolong disapa Pak Ustaz. Puang Andi Yadin, mungkin sahabat-sahabat ingin mendengarkan suara Puang gitu. Silakan, mungkin ada yang ingin disampaikan sepatah dua kata gitu kepada kami ini supaya kita bisa mencontoh ya yang baik-baik dari Puang. Silakan Puang. Boleh saya menyampaikan sesuatu Ustaz? Boleh. Saya tidak tahu. Halo. Ya. Suara saya kedengaran. Halo. Kedengaran. Halo ya, kedengaran Bang. Surya. Oh Surya. Kedengaran. Halo. Ya. Ya, silakan. Ya, silakan. Ini suara saya. Iya, lanjut aja. Saya cuma menyimak saja. Oh iya. Ini kan Untuk saya dengar generasi milenial toh Ustadz. Bang Herman sebentar Bang Herman. sebentar. Waalaikumsalam buat Oh iya, sorry. yang salam buat saya. Ya, mungkin ada sepatah dua kata Puang buat kami yang ada di sini, yang setiap hari bertemu dengan orang-orang seberang, nasihat buat kami atau sepatah dua kata lah, terus sebagai penyemangat. Mana? Beliau? Ini salah satu Ustadz, ini salah satu orang yang terkaya dunia dan akhirat. Iya, dia ngakui begitu. Dia tidak pernah miskin. Ini itu janji Allah. Dia nggak pernah miskin. Dia nggak pernah miskin kata dia. Karena Allah akan menggantinya dengan berlipat-lipat ganda, masya Allah. Dia nggak pernah miskin. Tidak akan pernah semakin banyak harta yang disedekahkan diganti dengan 10 berpuluh-puluh kali lipat. Itu janji Allah. 700 kali. Dan ternyata gerakan beliau ini itu sudah lama, dari sejak 8 tahun yang lalu. Cuman ya itu tadi, dia tidak publish, dia tidak menyampaikan ke orang lain. Dan orang-orang katakan, ada beberapa orang yang saya infokan ke saya langsung. Ada dari pihak kepolisian, ada dari aparat pemerintah setempat beliau. Dia katakan, wah jangan dibilang kalau beliau ini adalah betul-betul Masya Allah. Jadi dia pernah dari sejak tahun 2019 kalau nggak salah, dari dia mencari informasi tentang kita, tentang Zulkifli Abbas. Tapi beliau selalu kehilangan jejak gitu. Nanti di 2020 ini berkat Geraha Mu'alaf, ketika kita ada launching kemarin itu, dia ikutin. Dan alhamdulillah dia nangkap nomor HP saya, lalu dia hubungi saya gitu. Nah, yang apesnya di situ, beliau sempat curhat. Katanya beliau ditolak sama Ustaz Alwan. Masya Allah. Beliau ditolak sama Ustaz Alwan. Kalau selama ini kan saya tuh kan tiap harinya banyak tuh yang ngechat, yang nelpon, yang baik melalui Instagram, melalui WA, melalui telepon langsung, melalui Facebook dan seterusnya. Tapi saya rada-rada ini karena kan kebanyakan gitu loh, yang mana nih yang mau ditemani ngobrol. Nah, waktu itu dia nelpon ke saya, dia perkenalkan dirinya. Saya adalah ini. Saya ingin ikut untuk ambil peran pada di saat Anda umumkan untuk mu'alaf begini-begini. Saya katakan gini, ya udah Pak, terima kasih banyak, tolong dihubungi sekretaris kita, ini nomornya Ustaz Alwan. Nah, beliau hubungi Ustaz Alwan. Ustaz Alwan juga seakan-akan nolak beliau ketika dia minta, ayo kamu tunjuk rumah mana yang kamu pilih, hari ini juga kita eksekusi.
Tapi Ustaz Alwan selalu nolak, dalam arti kata mungkin siapa sih ini orang-orang iseng kayaknya ini. Nggak percaya dia mungkin Ustaz. Nggak percaya lah. Mas Juma, Mas Jul, ini berarti Pak Alwan kudu di SP ini. Pak Alwan di SP nih. Dia sudah pengakuan dosa juga di hadapan beliau. SP3 lagi nggak lah 1, 2, 3 ya. Masya Allah. Bayangkan saja Bang, kita melihat objek agunan yang kita perjanjikan untuk kita mau tinjau. Dia datang, jauh-jauh dia datang gitu loh. Datang dia bersama dengan anaknya. Datang sempat itu. Padahal kalau mau dipikir, tinggal lewat telepon aja kan bisa. Tapi dia datang. Dia upayakan datang. Malah dia katakan, dimanapun agunan yang kalian tunjuk, kalau Bang Zul suka, Ustaz Alwan suka, itulah yang jadi. Tugas saya hanya mengeksekusi saja. Kalian tugasnya adalah menjalankan misi, saya mengeksekusi saja. Karena Allah, bukan karena mau diapa-apain. Karena Allah semata-mata. Masya Allah. Biasa beliau ini. Seandainya orang-orang ya di Indonesia Muslim dan orang-orang yang beriman dan yang pintar-pintar seperti ini, ya Allah, negara ini tentram, aman, roh, seperti disabdakan Rasulullah itu ya. Beliau itu mungkin ada titisannya Abdurrahman bin Auf mungkin. Kelihatannya gitu. Karena kalau beliau bercerita tentang sejarah kelamnya beliau, Masya Allah luar biasa. Dia kayak ini loh. Abu Bakar. Iya, benar. Benar. Masya Allah. Tapi ketika kalau melihat apa kiranya beliau soal sedekah harta itu memang seperti kisahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kan. Beliau rela menyedekahkan seluruh hartanya dan hanya anak istrinya itu hanya ketika ditanya oleh Rasulullah, apa yang kamu tinggalkan untuk anak istrimu? Beliau hanya menjawab, aku tinggalkan bersama mereka Allah dan Rasulnya. Cuma itu. Dan saat itu juga Sayyidina Umar bin Affan radhiyallahu anhu itu juga langsung berikhlas seperti itu. Dalam hal sedekah saya kalah dengan Abu Bakar. Masya Allah. Sampai-sampai saat itu dikisahkan bahwa pakaian yang digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq itu hanyalah pakaian yang berkancingkan duri dari pelepah kurma. Subhanallah. Dan melihat pakaian Abu Bakar seperti itu, Rasulullah tersenyum. Ditanya pada ada siapa yang bertanya, wahai Rasulullah, kenapa engkau tersenyum? Aku tersenyum karena di belakang sana aku melihat Jibril menggunakan pakaian yang sama bersama dengan 100 saf malaikat. Masya Allah. Menggunakan pakaian yang sama. Masya Allah. Barakallah. Oke, Ahina Herman Willy, silakan, ada yang ingin disampaikan, monggo. Oh iya Ustadz, terima kasih atas waktunya ya. Gini Ustadz, saya kan masih umur 19 tahun. Saya juga senang dengar soal kristologi. Cuman rata-rata yang ikut di sini itu rata-rata di usianya di atas rata-rata 30 tahun Ustadz. Oh, saya baru 17, Bang. Oh, saya 12 tahun. Saya baru 18 saya 18 tahun. Saya lebih setengah dari ini 18 setengah saya. Lanjut. Berarti ini masih para pemuda ya, para pemuda. Apa itu ya? Saya minta saran agar bisa memotivasi umat yang masih milenial ini Ustadz. Masya Allah, ini perlu dibimbing Ustadz. Ya. Pasti generasi kan semakin tua Ustadz, pasti akan berganti dengan generasi yang lain. Cuman saya takutkan ini umat Islam saat ini yang di Indonesia terutama ini lemah kualitasnya. Saya jujur katakan lemah. Mas nanti pada jadi bahan rempayeknya umat-umat penghujat Islam kayak umat Paulus ini Ustadz. Jadi betul. Ustadz bisa beri saran, terima kasih. Adinda di mana? Di kota mana? Saya
di Manado, Ustaz. Manado. Tapi kok medok ya? Manado tapi kok medok ya? Apa? Ini kebanyakan makan ketoprak. Manado tapi kok medok? Kok kayak saya logatnya? Makan itu. Saya Lamongan itu lahirnya nggak di Manado tapi di Magelang saya aslinya. Tapi terus tinggal Magelang. Magelang ternyata. Ya. Jadi gini, di Manado itu kan ada MCI di sana dan kemungkinan juga kita ada YPM di sana. Nah, kalau di YPM Makassar ini, insya Allah kita sudah bentuk kajian-kajian bahasa Arab, itu sudah ada kelasnya. YPM meskipun kita masih di gedung yang masih kontrak, tapi itu sudah berjalan. Nah, kita berharap program jangka panjang daripada YPM At-Tauhid ini itu bisa dijabarkan di seluruh Indonesia. Nah, nanti juga ada kelas kristolog. Kita akan buka kelas kristolog bagi pemula yang ingin ikut ambil bagian di dalam misi dakwah ini untuk menyampaikan ajaran yang sesungguhnya kepada tetangga. Itu juga kita akan buka kelas. Nah, mungkin teman-teman yang tidak tercover daripada wilayah-wilayah daripada YPM ini bisa dibuatkan Zoom oleh Amir yang ada di sini pembelajaran kristologi dasar terhadap siapapun dari teman-teman kita di seluruh Indonesia atau di luar sana yang mau belajar tentang kristolog. Kita tentukan jamnya jam berapa, harinya hari apa. Minimal sekali sepekan. Kalau memang setuju ya silakan. Banyak pemateri di sini. Ada Mori Reski, ada Indra Mose. Beliau-beliau ini adalah pakar semua, pakar kristolog semua. Ini sekedar usulan ya bagi yang masih mau belajar soal kristologi gitu ya, soal mengcounter fitnahan mereka kepada umat muslim itu. Dan ini saya alami sendiri gitu. Saya dulu sama sekali nggak pernah nggak tahu sih soal kristologi itu apa gitu. Bahkan perjanjian lama dan perjanjian baru itu saja saya itu paham mungkin sekitar tahun 2018, baru 2018. Tapi setelah saya menyimak YouTube, terus menyimak perdebatan apa segala macam, di situ girah saya muncul bahwa ternyata seperti ini dan sangat banyak membantu saya untuk modal ilmu, modal pengetahuan untuk bisa ikut ambil bagian dalam dakwah ini. Jadi untuk para pemula, misalnya belum ada fasilitas semacam Zoom untuk kelas Zoom untuk kelas kristologi seperti itu, sementara bisa melihat YouTube-nya Bang Sul, YouTube-nya Ustadz Jonathan Nandar, YouTube semua kristolog yang sudah eksis selama ini, dan insya Allah itu bisa cukup membantu untuk menambah pengetahuan gitu. Itu dari saya sih seperti itu. Iya. Dan saya jujur dalam berdebat itu sangat minded dengan cara-caranya Bang Zul. Jujur saya sangat minded dengan cara-cara Bang Zul. Jadi banyak sekali kutipan-kutipan yang saya sampaikan ke mereka itu saya copy paste dari kutipan-kutipan pernyataan Bang Zul ke mereka. Jujur Bang Zul banyak memberi inspirasi pada saya untuk dalam hal ini. Terima kasih. Masya Allah. Luar biasa, barakallah. Mungkin ada tambahan lain, sahabat-sahabat yang lain. More Reski mungkin ada tambahan, Adinda Indra Mose, teman-teman yang lain silakan kalau ada mau ditambahkan. Mumpung beliau ada di tengah-tengah kita, Bang Andi ada, silakan. Ya paling kalau dari saya ya, untuk mempelajari kristologi ini, yang pertama semangatnya kita itu bukan semangat untuk mengalahkan lawan, karena yang jadi target kita itu bukan lawan yang sedang berbicara dengan kita, tapi siapa? Tapi yang menyaksikan dialog kita, itu target kita. Karena
saya dialog, saya belum pernah namanya lihat seorang yang mu'alaf itu karena kalah dialog. Itu yang perlu ditekankan. Karena kalau kita bicara menjadi seorang debater itu membawa ego. Jadi nggak mungkin namanya dia melepas imannya gitu. Bukan tidak mungkin ya. Kecil sekali namanya dia melepas imannya gara-gara kalah debat seperti itu. Tapi kalau misalkan yang menyaksikan debat lalu menjadi mu'alaf itu banyak. Itu banyak. Iya, benar. Jadi target itu bukan yang sedang jadi lawan bicara kita, tapi yang menyaksikan yang kita sedang berbicara itu jadi target kita. Yang pertama itu. Jadi semangatnya itu bukan semangat untuk memusuhi atau semangat untuk mengalahkan argumen lawan, tapi untuk semangat dakwah, untuk semangat syiar, kebenaran dinul Islam dan seterusnya. Itu niatnya, nawaitunya harus seperti itu. Yang kedua, biasakan argumen-argumen yang kita lemparkan itu bisa dipertanggungjawabkan. Jangan melakukan pembenaran, karena kalau saya berpandangan saya tidak setuju namanya dalam debat itu harus menggunakan pembenaran. Karena kenapa? Islam sudah benar, nggak perlu pakai pembenaran. Islam sudah benar, tidak usah kita lakukan dengan pembenaran. Karena kenapa? Islam itu adalah agama yang maha benar, bukan maha pembenaran. Jadi nggak perlu pakai pembenaran. Ketika memang itu tidak demikian, tidak perlu kita membuat seolah agar benar. Karena kenapa? Islam sudah benar dari sananya. Seperti itu. Dan yang ketiganya, poin yang ketiganya, banyak-banyaklah belajar. Banyak-banyaklah belajar, jangan pernah puas dari apa yang kita tahu sekian, saya sudah puas, saya sudah merasa hebat. Jangan. Karena kenapa? Semakin orang menggali, orang itu akan semakin merasa lapar. Oh ternyata saya belum tahu apa-apa. Saya baru tahu lagi satu hal, ternyata saya ini masih bodoh, saya belum tahu